Perkenalkan, kami dari kelompok 4A ingin menjelaskan mengenai aplikasi drainase berkelanjutan di Indonesia. Di tengah tantangan urbanisasi yang pesat dan perubahan iklim yang kian nyata, kota-kota di seluruh dunia termasuk di Indonesia dihadapkan pada permasalahan pengelolaan air hujan yang semakin kompleks. Banjir, genangan, dan penurunan kualitas air menjadi pemandangan yang lazim. Menjawab problematika tersebut, muncullah sebuah konsep inovatif yang dikenal sebagai Sustainable Urban Drainage System atau SUDS. Berbeda dengan paradigma lama yang berfokus pada pengaliran air secepat mungkin menuju badan air terdekat, SUDS mengelola limpasan air hujan sedekat mungkin dengan sumbernya. Tujuannya adalah untuk memperlambat aliran air, meningkatkan peresapan ke dalam tanah, serta memperbaiki kualitas air secara alami. Konsep ini merupakan bagian dari strategi infrastruktur hijau yang lebih besar, yang mengintegrasikan fungsi ekologis ke dalam lanskap perkotaan. SUDS tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan estetika, biodiversitas, dan kualitas hidup masyarakat urban. Prinsip kerja SUDS, jadi SUDS ini bekerja dengan caranya yaitu meniru proses alami dari pengelolaan air hujan. SUDS ini bertujuan untuk mengurangi limpasan permukaan dengan meningkatkan infiltrasi untuk menyaring polutan melalui media vegetatif. Dan berikut di samping sini adalah contoh prinsip kerjanya. Dia juga mengikuti prinsip-prinsip kerja alami, dan secara keseluruhan memang SUDS ini bertujuan untuk mengelola air hujan. Jadi air hujannya itu dibuat sedekat mungkin dengan sumbernya, jadi dialirin ke sumbernya untuk mengurangi volume dan kecepatan limpasan dan meningkatkan kualitas air sebelum nantinya akan balik lagi ke siklus alaminya. Selanjutnya ada penerapan Sustainable Urban Drainage System di Indonesia. Yang pertama ada kolam retensi di Purwokerto. Kolam retensi ini memiliki luas 8 hektar dengan fasilitas kolam utama, pintu air, serta saluran masuk dan keluar air. Fungsi utama dari kolam retensi ini untuk mereduksi debit selama musim hujan sebagai cadangan air baku saat musim kemarau, serta menjadi ruang publik dan pariwisata dan penggerak ekonomi lokal. Selanjutnya ada rainwater harvesting di Balikpapan yang berlokasi di Kampung Atas Air. Rainwater harvesting ini diinisiasi oleh PT Kilang Pertamina Internasional di Balikpapan dengan fungsi utama menyediakan air untuk warga sekitar yang belum tersambung dengan PDAM. Selanjutnya ada Green Building di Jakarta, tepatnya di Menara BCA. Green Building ini sudah meraih sertifikasi GBCI dan berfungsi sebagai sistem resapan untuk mereduksi limpasan yang jatuh ke tanah, serta air hujannya dimanfaatkan kembali sebagai penyiraman lanskap dan flushing toilet. Oke, selanjutnya adalah kelebihan penerapan SUDS. Yang pertama, dapat mengurangi limpasan air permukaan dan resiko banjir. Karena SUDS ini dirancang untuk meniru proses drainase alami, jadi dapat mengurangi volume dan kecepatan aliran yang masuk dalam sistem, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan kualitas air. SUDS ini dapat membantu mengurangi polutan dalam air limpasan seperti sedimen, logam berat, dan juga nutrisi. Dengan demikian, kualitas air yang masuk ke badan air ini bisa menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, dapat mengisi ulang air tanah. Beberapa komponen SUDS seperti sumber resapan dan biopori dapat membantu mengisi ulang air tanah. Terus yang keempat ini, pemantauan air hujan. SUDS ini dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan air hujan untuk berbagai keperluan seperti irigasi dan penyiraman taman. Lalu yang kelima, memberikan manfaat ekonomi. Jadi biaya awal pemasangan SUDS ini memang mungkin lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan sistem drainase konvensional. Namun untuk manfaat jangka panjang, SUDS ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang lebih tinggi. Misalnya penghematan biaya untuk memelihara sistem drainase, lalu pengurangan biaya pengelolaan air limbahnya, dan juga potensi peningkatan nilai properti karena lingkungannya menjadi lebih baik. Lalu yang keempat ini menciptakan ruang hijau dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Jadi SUDS ini menggabungkan elemen lanskap seperti taman, kolam, dan juga lahan basah. Hal ini dapat menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga menyediakan habitat bagi berbagai jenis tanaman dan juga hewan. Selanjutnya, Sustainable Urban Drainage System memiliki beberapa kekurangan yang menjadikan tantangan dalam implementasi di negara Indonesia. Yang pertama, SUDS memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim, terutama pada faktor pendukung seperti tanah dan vegetasi yang akan sangat berpengaruh pada karakteristiknya. Yang kedua, kebutuhan lahan yang luas sehingga membutuhkan pembukaan lahan. Yang ketiga, biaya investasi dan biaya pemeliharaan yang tinggi akibat pembukaan lahan dan juga kerentanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, persepsi masyarakat. Masyarakat yang kurang memahami tentang manfaat dan prinsip dari SUDS itu sendiri tentunya akan menjadi tantangan dalam perawatan dari SUDS yang sudah dirancang. Selanjutnya, integrasi terhadap jalur saluran drainase yang sudah ada tentunya akan menjadi tantangan dan memerlukan perhatian dan persetujuan dari masyarakat setempat dan juga pemerintah setempat karena akan berubah dari jalur saluran yang sudah ada. Yang terakhir adalah keterbatasan dari ahli dan juga panduan desain dalam merancang SUDS yang efektif untuk di negara Indonesia.